Lagi cari rumah pertama, harganya 2 M-an, posisinya di Hook, dan pastinya sudah fully furnished. Mungkin ini adalah jawaban kalian. Di belakang saya ini ada rumah, lokasinya di BSD City, punya luas tanah 87 dan luas bangunannya 86. Rumahnya ini punya konsep tropikal modern dan lokasinya ini cuma 3 menit ke Mall Isfara. Sekarang kita akan lihat lebih detail rumahnya. Untuk rumahnya sebenarnya punya dimensi 6x11, tapi karena posisinya Hook, jadi punya kelebihan tanah sekitar 30 meteran. Untuk rumahnya sendiri sudah dilengkapi dengan carport, kapasitasnya 1 mobil ya teman-teman, dan pastinya di sini teman-teman akan dapat kanopinya juga. Jadi untuk kendaraan teman-teman ini terlindungi dari terik matahari dan cuaca hujan. Sekarang kita akan masuk ke area sini ya. Nah, menariknya di rumah ini juga masih ada area hijau yang tujuannya adalah supaya rumah ini kelihatannya nggak terlalu gersang, dan pastinya kalian bisa menaruh tanaman kesukaan kalian di sini. Di sini ada pelindung yang menyatu dengan kanopi supaya air ketika hujan nggak langsung masuk ke dalam entrance-nya. Sekarang kita sudah masuk di dalam rumahnya, tapi sebelum itu saya mau ingetin ke teman-teman, untuk rumahnya sendiri sudah disediakan fitur smart door lock ya teman-teman. Ketika kita pertama kali melihat living area, ini nuansa Japandinya benar-benar berasa ya teman-teman, karena banyak menggunakan ornamen-ornamen kayu yang dipadu-padankan dengan warna abu-abu. Ini cocok banget diperuntukkan untuk milenial atau Gen Z yang mengedepankan hidup minimalis. Tentunya di living areanya kalian akan dapat sofa yang berbentuk L seperti ini, memanjang. Ini enak banget ya teman-teman kalau kita nonton bersama keluarga di sini. Yang nggak kalah menarik, ternyata di bagian kursi memanjang ini masih banyak storage. Ya, kalau kita buka satu persatu, bisa digunakan untuk menaruh barang-barang kalian. Jadi kesannya rumah ini tetap rapi ya. Di rumah ini punya jendela yang sangat besar. Tadi kita udah sempat lihat dari area fasad yang bikin pencahayaannya ini benar-benar optimal untuk di area living areanya. Nggak hanya itu, di depan sini sudah ada area TV-nya. Kalian sudah dapat meja seperti ini, backdrop seperti ini juga kalian sudah dapat, dan pastinya sudah disediakan stop kontaknya. Jadi kalian tinggal beli TV-nya aja. Sebelum itu saya mau kasih tahu satu hal lagi nih ke teman-teman. Ternyata di sebelah sini masih ada storage yang kalian bisa pergunakan untuk menaruh sabun-sabun di sini ya. Ketika kita mau cuci piring, kita bisa naruh stok-stok sabun di sini. Setelah kita melihat storage, di depannya ini masih ada dining area yang menyatu dengan area untuk cuci piring ya. Nah, di rumah ini kalian juga akan dapat kursi dengan jumlah 4 buah. Ini masih dibungkus ya teman-teman. Jadi ini masih baru banget kalau teman-teman pindah ke rumah ini. Dan tentunya di area cuci ini ada partisi yang tujuannya adalah supaya kesannya lebih private ya ketika mencuci piring di sini, gak langsung terlihat oleh orang yang sedang ada di living area. Dan tentunya karena space-nya seperti ini yang menyatu, ini akan menjadi lebih efisien ya kalau kita lagi cuci piring, kalau kita lagi ingin menyajikan buah-buah, kita tinggal tarik ke sebelah sini aja. Dan di rumah ini juga sudah disediakan dapur dengan top table seperti ini, sudah include dengan kompornya juga. Masih banyak juga berbagai storage di sini. Kitchen kabinetnya juga sudah ada, jadi kalian tinggal bawa bumbu dapur aja. Untuk sirkulasi udara ketika masak, teman-teman gak usah khawatir karena di depan kompornya ini sudah ada jendela. Jadi ketika masak udaranya itu nggak mengendap, langsung dibuang ke area backyard. Setelah itu kita akan ke area backyardnya. Untuk di area backyard ini teman-teman bisa manfaatkan juga sebagai area untuk laundry ya. Setelah kita dari area backyard, di sebelah sini masih ada satu area yang dipergunakan untuk area kerja. Di sini teman-teman akan dapat kursi seperti ini. Kalau kalian nggak mau pergunakan ini sebagai area kerja, kalian bisa alih fungsikan menjadi kamar tambahan ya. Di sini sudah disediakan juga instalasi AC-nya. Jadi kalian bisa bikin ini kamar orang tua atau kamar untuk guest room ya. Sebelum ke lantai 2, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau di lantai satunya masih disediakan toilet yang letaknya di bawah tangga ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke lantai kedua. Sekarang kita sudah ada di lantai keduanya. Kalau di area setelah tangga ini masih ada space yang bisa dijadikan untuk area belajar anak ya teman-teman. Di sini sudah disediakan kursi dan juga sudah disediakan meja kecil berikut kompartemennya di sebelah sini. Sekarang kita akan menuju ke kamar anak pertamanya. Untuk kamar anak pertamanya ini punya ukuran yang cukup compact, dan yang paling menarik di sini kita juga sudah dapat ranjangnya, sudah include juga dengan meja belajar, dan pastinya kita sudah dapat juga area lemari ya. Jadi kalau mau taruh baju-baju anak sudah disediakan di sini. Dan gak hanya itu aja, untuk kamar anaknya ini juga sudah dilengkapi dengan lantai motif kayu ya. Sekarang kita akan lanjut ke kamar anak keduanya. Untuk kamar anak kedua sebenarnya ukurannya mirip-mirip ya teman-teman dengan kamar anak pertama, dan pastinya di kamar ini juga sudah include dengan kasurnya, meja belajarnya,
dan juga sudah dilengkapi dengan lemarinya juga ya. Jadi naruh pakaian anak bisa ditaruh di sini. Kalau di lantai 2-nya ini masih ada satu kamar mandi sharing yang dipergunakan untuk 2 kamar anak tadi ya. Untuk dinding kamar mandinya telah menggunakan keramik motif terrazzo yang membuat kamar mandinya ini terasa lebih sejuk dari kamar mandi biasanya. Sekarang kita sudah ada di kamar utamanya. Untuk kamar utamanya ini ukurannya cukup luas dan pastinya teman-teman sudah dapat satu queen bed yang sudah dilengkapi juga dengan nakasnya di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri ranjang ini sudah disediakan juga area untuk meja rias atau bisa digunakan juga sebagai mini meja kerja ya. Dan gak hanya itu, di sebelah sini juga sudah disediakan area untuk menaruh TV karena sudah disediakan juga dengan stok kontak. Dan juga sudah disediakan juga dengan meja TV-nya ya teman-teman. Di kamar ini juga sudah ada balkon. Ya ukurannya cukup kompak. Ini enak banget dipergunakan untuk ngopi pagi atau minum teh sore hari atau pagi hari bersama pasangan kalian. Di kamar mandinya juga sudah disediakan dengan walk-in closet yang pastinya di sini teman-teman sudah dapat lemarinya juga ya. Lemarinya ini ukurannya cukup besar dan pastinya bisa menaruh baju-baju kesayangan kalian. Sekarang kita akan lanjut ke kamar mandinya. Sekarang kita sudah ada di kamar mandi masternya. Begitu masuk kita akan lihat wastafel seperti ini. Dan gak hanya itu aja, di depannya ini sudah disediakan juga shower. Dan juga nggak lupa di kamar mandinya ini sudah ada sirkulasi udara di sebelah sini teman-teman. Yang kalau kita buang air, jadi udara di dalam kamar mandi ini langsung dihembuskan keluar. Kalau kalian mau tahu info lebih lengkap tentang rumah ini, silahkan cek caption di bawah. Jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!